Kita mohon biarlah Tuhan akan memimpin kita supaya kita bisa mengerti lebih luas, lebih dalam sifat-sifat Allah dan segala kuasa penyertaan hadiratnya, pemeliharaannya tuh sungguh-sungguh dapat dirasakan dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur jika kami diperlihatkan kepada satu kitab yang sangat indah. Dan dari seluruh kitab-kitab Nabi kecil, semua memiliki satu keindahan yang melengkapi satu dengan yang lain dan menjadi satu rangkaian mutiara yang sangat berharga bagi warisan sejarah baik bangsa Israel maupun bagi kami gereja Tuhan sepanjang masa. Tuhan, bawalah hati kami untuk melihat hati Tuhan yang begitu dalam dan begitu kudus di dalam segala kebenaran dan keadilan-Mu Tuhan. Baik itu Engkau nyatakan dalam kasih, kebencian-Mu, murka, ataupun hati yang sungguh-sungguh bisa menerima orang-orang bertobat yang menyesal. Kami sungguh mohon pertolongan dari Tuhan, penglihatan-penglihatan Amos, supaya kami juga bisa menjadi satu peringatan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dosa-dosa kami tanpa adanya pemberesan. Baik dalam hidup kami maupun nanti berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Kami akan diadili, kami akan dibawa ke dalam satu pemisahan. Apakah kami adalah orang-orang yang seperti gandum atau ilalang, seperti kambing atau domba, atau kami seperti gadis bijaksana atau gadis yang bodoh. Tuhan pimpin kami supaya kami mendapatkan satu kemuliaan yang sangat indah dalam kitab Amos ini, yaitu Kristus yang dinanti-nantikan. Dan wujud daripada semua adalah kemuliaan yang sungguh-sungguh sudah kami lihat, kami alami, dan kami terima. Terima kasih Bapa. Kami mohon pertolongan dari Roh-Mu, dan juga kebenaran-kebenaran kami baca ini akan membawa kami ke dalam satu pengertian yang lebih rohani, lebih menyentuh ke dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan melihat ke share screen ya. Ya, ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama ya. Ada satu tema besar yang kita pelajari dari kitab nabi-nabi ini, yaitu adanya satu hukuman Allah yang merupakan satu wujud yang tidak pernah kita pikirkan secara terintegrasi gitu ya. Jadi penghukuman Allah atau kemarahan Allah, kebencian Allah, itu bukan karena melihat kepada satu emosi yang seperti manusia, yang cuman bisa salah dan karena emosional, karena perasaan yang terlalu terbawa-bawa. Nah, hukuman dari Tuhan itu adalah keluar dari satu sifat Allah yang adil, yang kudus, yang benar. Nah, kenapa itu penting? Karena hukuman Tuhan ini seringkali dihindari oleh orang-orang yang menekankan bahwa Tuhan itu kasih, jadi Tuhan itu tidak gampang marah gitu. Jadi kalau kita jadi orang Kristen juga sama, kita diminta untuk jangan marah-marah seperti itu, atau jangan kamu kayak orang itu emosi gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Malah sebaliknya, banyak orang yang perasaan itu marah dan kemudian murka gitu kan, tapi tidak pada kekudusannya Tuhan, tidak pada keadilannya Tuhan, tapi karena dianya yang emosi secara pribadi dan ada penghargaan diri atau kepentingan diri atau mungkin prestasi diri yang direndahkan gitu. Jadi kita bisa marah gitu. Atau kita dimusuhi kita bisa marah. Nah, Allah itu bukan seperti itu. Allah itu adalah Allah yang memiliki sifat yang suci, yang benar, yang kudus dalam hidupnya itu dan memiliki keadilan. Jadi penghukuman Allah itu
berasal bukan dari reaksi atau respon yang kurang matang gitu, tapi hukuman Allah itu keluar karena ada satu perjalanan yang panjang yang sudah diberikan Tuhan, kemurahannya sudah dicurahkan, berkat-berkatnya sudah dilimpahkan, dan bahkan anugerah-anugerahnya itu menyertai kehidupan orang Israel dari awal perjalanan sampai hari itu. Nah, ini yang membuat kita itu, kenapa sih orang semakin diberkati, semakin diberikan kesejahteraan, semakin diberikan kesehatan, dan tanpa kekurangan apapun dalam segala kelimpahan, itu semakin jahat sekali, semakin meninggalkan Tuhan, bukan semakin beribadah pada Tuhan. Nah, bentuk ibadah di kitab Amos itu sangat jijik, jadi sangat penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, karena yang mereka lakukan itu hanya ritual sebenarnya, hanya tugas-tugas semata. Nah, ini kita akan pelajari, ya. Jadi kasih setia Allah itu yang mendasari dari seluruh motivasi yang menggerakkan hati Tuhan itu harus mendidik bangsa Israel dan mengganjarnya, menghajarnya juga. Ya, siapa yang berbalik, nah bertobat dan menyesali apa yang dia lakukan, Tuhan sediakan satu hati yang sangat luas sekali. Kalau kamu berbalik dan kamu bertobat, Tuhan itu menghibur dan memberitahukan kepada kita bahwa kita akan diterima dan kita tidak dihina, tidak diungkit-ungkit kesalahan kita di masa lalu. Oh, kamu dulu berdosa, kamu dulu seorang pencuri, perampok, pezina, dan semuanya. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Dia terima dan dia melupakan apa yang sudah kita perbuat. Jadi dia tidak mengingat-ingat lagi, dia melupakan. Jadi dia tidak seperti orang itu masih ada ganjelan gitu. Enggak ada. Tuhan itu betul-betul mengampuni, dan dia selesai. Dan itu tulus dan ikhlas gitu. Ya. Dan itu menyatakan bahwa Tuhan tidak berkompromi dengan dosa, dia menuntut setiap pertanggungjawaban kalau kita melakukan kesalahan dosa, itu dituntut oleh Tuhan. Apapun sebenarnya. Sekecil apapun itu dituntut. Kenapa? Karena kita diminta untuk taat itu secara tuntas dan seluruh hidup kita. Pak, kan nggak bisa kita. Makanya, kalau nggak bisa, nah kita menantikan dan kita sudah melihat janji Tuhan di dalam Kristus Yesus yang mengambil dosa kita dan mengangkat semua kelemahan kita dan memikulnya, menanggungnya, dan dia membawanya sampai kepada puncaknya, dia mati di kayu salib. Dan itu yang membuat kita sadar betul bahwa bukan diri kita sebenarnya, ya. Nah, kita akan pelajari ini. Selanjutnya kita akan melihat di dalam Amos, kita lihat ya, Amos pasal yang pertama, Amos pasal pertama ayat yang pertama. Ya. Perhatikan baik-baik ini ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Dari Tekoa, satu desa gitu ya. Tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi ini satu hajaran Tuhan juga, gempa bumi itu ada dan menghancurkan semua kebanggaan orang Israel. Nah, perhatikan baik-baik, kemarahan Tuhan itu dinyatakan dalam satu ilustrasi yang sangat nyata ya, sangat hidup sekali gitu. Berkatalah, ayat 2, berkatalah ia, Amos berkata, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang pengembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Jadi semua berkat Tuhan dari Bukit Sion sampai kepada Yerusalem dan bahkan sampai turun dari Gunung Karmel itu memberkati, kan kita masih ingat Bukit Karmel itu kan yang sangat sangat mengingatkan bangsa Israel akan karya-karya Tuhan yang luar biasa, dan Bukit Karmel itu diberkati dengan embunnya, dengan segala sesuatu yang luar biasa juga. Dan itu semua menjadi kering, menjadi habis dan layu, tuntas, dan tidak ada lagi penghasilan, tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi berkat, dan semua dicabut oleh Tuhan dan dibersihkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, kemudian Tuhan mendatangkan bangsa yang kuat, yang hebat,
yang sangat kejam itu untuk menghajar Israel. Nah ini, ya, ini penting sekali. Dan kemudian kita melihat, kita loncat pada ayat pasal 7 ayat 14 ya, pasal 7 ayat 14. Amos pasal 7 ayat 14. Penglihatan belalang itu ya. Ada beberapa penglihatan, ada 4 ya. Nah, kita ayat 14. Bagaimana temanya Amos diusir dari bangsa Israel itu ya, dari Yehuda juga. Kita lihat ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Dia menubuatkan tentang kematian Yerobeam. Maka orang-orang Yehuda dan juga Israel itu marah dengan Amos karena dia membicarakan tentang penghukuman-penghukuman Allah. Penghukuman-penghukuman Allah. Ayat 11 ya. Saya bacakan. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. 70 tahun akan dibuang. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana." Ya, perhatikan baik-baik. Amos dan Amazia, bedanya apa? Satu nabi asli, satu nabi palsu. Amos menyatakan bahwa bangsa Israel tidak mungkin dibuang, bangsa Israel tidak mungkin tidak mendapatkan pemeliharaan Tuhan, bangsa Israel tidak akan bisa dilukai oleh siapapun dan dilindungi oleh Tuhan. Dan selalu mengatakan hal-hal yang positif dan hal-hal yang membuat orang-orang itu terlena gitu kan. Amos tidak mengatakan bahwa dosamu sudah terlalu berat dan Tuhan tidak mungkin lagi bertoleransi dengan dosamu. Tapi Amazia melaporkan dan menyatakan dan memberitakan pada bangsa Israel kebalikan dari Amos. Dan ini kita seringkali melihat baik di gereja juga sama, mimbar juga sama. Apa yang dinyatakan di sana itu Amos atau Amazia. Satu suara kebenaran atau satu suara yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau satu suara yang betul-betul meninggalkan Tuhan. Dan menyatakan bahwa semua itu berpusat pada dirinya, berpusat pada pemeliharaan dia, kesehatan dia, kesejahteraan dia, kekayaan dia, kelimpahan dia, dan berkat-berkat dari yang diterima oleh orang itu sendiri atau bangsa Israel. Nah itu semua adalah Amazia. Amos tidak. Kamu berbuat dosa, kamu harus didisiplin. Dan itu suara disiplin ilahi, disiplin kekudusan Allah. Apa yang kita lihat, tetapi ayat 13, tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jadi Amazia itu melawan Amos dan mengatakan kamu jangan berbicara di Betel ini, di Bait El ya, Betel itu ya. Dan kemudian inilah tempat kudus raja, bait suci kerajaan. Jadi bukan bait Allah yang ada di Yerusalem itu, tapi ini Betel. Beda sekali. Tempatnya raja itu dianggap ya raja itu ya Allah gitu. Nah itu satu dosa yang besar sekali. Satu nabi yang munafik sekali, yang penjilat kepada penguasa. 14 jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan." Dan jelas sekali dari pekerjaannya dia itu orang yang sangat bawah sekali. Yang rakyat jelata istilahnya. 15. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, "Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Dia dari Yehuda, dia justru ke tetangganya umat Israel. Ya. 16. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Perhatikan, saudara. Ini sangat mengerikan sekali. Istrimu akan bersundal di kota. Bersundal itu lebih dari melacur. Bersundal itu satu pelacuran yang sangat besar. Bukan cuma satu orang, itu banyak orang. Jadi bersama-sama. Jadi berjemaah gitu ya dosanya. Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Wah ini dulu Tuhan mengukur untuk memberkati kamu dan diberikanlah
12 suku dengan 12 daerah yang sangat luar biasa indah dan sangat subur, sekarang diukur untuk apa? Untuk dibagi-bagikan pada kerajaan-kerajaan itu. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Ini jelas ya. Jadi kita lihat di sini apa yang terjadi. Yang pertama adalah Amos itu bukan dari kalangan sekolah nabi yang didirikan oleh Samuel ya. Masih ingat gitu ya. Eli Samuel itu kan ada sekolah nabi gitu kan. Nah, ada sekolah imam juga, keturunan imam gitu. Nah, Samuel bukan dari keturunan imam, bukan keturunan nabi. Dia adalah seorang peternak, gembala yang biasa dan pemungut buah ara di hutan. Ini menunjukkan bahwa dia tuh bukan siapa-siapa. Maka dari satu sisi bangsa Israel, dia dihina sekali oleh Amasya karena Amasya berasal dari sekolah teologi, berasal dari keturunan nabi. Ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat kenabian itu. Sedangkan Amos sama sekali nggak ada kaitannya sama sekali. Dia rakyat biasa dan dipakai sebagai nabi Tuhan. Dan ini menunjukkan satu revolusi di dalam gerakan kenabian yang dibawa oleh Amos, yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi satu kenabian yang baru adalah bukan hanya berasal dari keturunan-keturunan atau dari sekolah-sekolah, tapi Tuhan bisa memakai setiap orang, rakyat pun itu akan menjadi imam, dan itu sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bahwa seluruh umat orang percaya adalah imaman rajani, imam, keimaman, dan semua diangkat secara imam. Kita semua adalah imam secara rohani, dan secara pemerintahan dalam hidup kita dengan kuasa Allah itu kita sedang memegang satu kerajaan bersama dengan Kristus. Kita sedang mengadili dunia, kita menjadi raja, kita akan menentukan, kita akan berkuasa. Nah, posisi inilah yang sudah diberitahukan oleh nabi-nabi, bahwa setiap orang percaya, orang Israel itu akan menjadi imam dan raja. Dan dikatakan juga di situ ada kenabian, suara-suara perbuatan akan Allah yang besar. Jadi menyuarakan perbuatan-perbuatan hebat Allah. Itu nabi. Jadi dia menyatakan satu kehendak Tuhan. Nah, kita harus tahu ini. Nah, kita akan melihat hal-hal yang berkaitan yang diulang dalam kitab Amos itu. Yang pertama adalah 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Nah, itu diulang sampai sekitar 6 kali gitu ya. Nah, kenapa itu diulang? Dan dengan menyebutkan tempat-tempat yang dulunya itu dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu terbalik semua. Damsyik, Gilead, Gaza, Edom. Nah, Edom itu paling sering ya. Terus kemudian Tirus yang merupakan satu tempat persilangan dari perdagangan antara Asia ke Afrika, ke Eropa, dan juga ke daerah Arab gitu ya. Nah, itu di jalur Tirus dan Sidon, dan juga kita tahu itu tempat sekarang peperangan jalur Gaza yang kita lihat ini, yang membombardir Israel dengan 1.500 roket dan mungkin sekarang lebih ya. Dan ditangkal oleh Iron Drone dari Israel yang sangat luar biasa, tapi nggak sempurna, semua bisa ditolak. Ada satu yang nyasar dan membinasakan dan mengebom masuk, dan ada 6 orang mati, anak-anak itu ya, termasuk anak-anak mati di sana. Nah, Edom yang selanjutnya apa? Amon dan Moab. Ya, Edom itu ada sekitar 4-5 kali disebutkan gitu ya. Di Alkitab juga sangat banyak Edom. Damsyik, Gilead, Gaza, Edom 4, Tirus, Amon, dan Moab. Ada 7 kota yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, termasuk bangsa Edom itu ya, orang Edom, wilayahnya itu. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kejahatan-kejahatan orang-orang ini atau bangsa Israel ini yang dilakukan di dalam kota-kota itu sudah keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi Tuhan, dan tidak bisa lagi diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa dosa mereka itu melebihi daripada dosa Sodom dan Gomora. Jadi dikatakan 3 perbuatan jahat, bahkan 4, itu artinya melewatinya. Kamu terlalu. Sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan
peringatan nabi-nabi kamu menolak dan kamu lebih jahat lagi, kamu lebih lagi melakukan dosa. Dan Tuhan tidak bisa terima itu. Itu ya. Yang kedua adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan, carilah aku. Nah, kamu tidak mencari aku, kamu mencari sandaranmu dan kamu bergantung pada raja-raja, kamu bergantung pada bangsa Assyria, bangsa Kasdim, bangsa Babilonia, kamu malah bergabung dengan mereka, kamu malah menikmati dalam dosa-dosamu dan dalam perbudakan, kamu memilih raja yang memperbudak kamu daripada Tuhan. Nah, Tuhan katakan itulah dosamu yang tidak bisa diampuni sebenarnya ya. Yang keempat itu yang sering diulang adalah Allah melepaskan api dan menghajar bangsa Israel. Jadi ini bukan api kemuliaan yang ada di ibadah, tetapi ini adalah api murka Tuhan yang nyala, yang mewujudkan semuanya itu dalam hukuman-hukuman dan kecelakaan-kecelakaan yang ada. Tapi tujuan Tuhan itu apa? Tujuan Tuhan itu adalah supaya bangsa Israel ini bertobat, berbalik. Dengan disengat seperti itu, dengan seperti orang itu disengat listrik yang membuat kita sadar gitu. Jadi kemarahan Tuhan, disiplin Tuhan itu seperti peringatan yang sangat keras sekali pada kita. Dan itu dinyatakan dalam hal apa? Dengan satu ungkapan, ingatlah akan hari Tuhan, hari kemurkaan Tuhan, the day of the Lord. Dan itu diuruskan berkali-kali dalam kitab Amos dan juga nabi-nabi kecil atau nabi-nabi besar yang lain. Dan kenapa hari Tuhan itu dinyatakan? Karena Tuhan menyatakan kebenciannya. Dan dikatakan di situ Allah itu seperti singa yang mengaum, yang mau menerkam kita. Dan kalau kita sudah dengar singa seperti itu, itu udah kematian ya. Dan bahkan dinyatakan di situ ada satu gambaran dalam kitab Amos bahwa orang-orang itu yang mau diterkam oleh singa lari, mau dikejar oleh beruang lari, terus masuk ke rumah dia nutup dan kemudian dia masuk di dalam. Dan apa yang terjadi di dalam itu ada ular dan kemudian memakut, membunuh dia dengan pisahnya. Jadi kamu lari kemanapun, murka Tuhan itu nggak bisa kamu tolak. Nggak bisa. Kamu harus bertanggung jawab. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau dosa yang kecil aja Tuhan memperhatikan kita, apalagi dosa yang kelewat batas. Dosa yang berkaitan dengan sadis sekali. Jadi membunuh orang-orang, membunuh anak-anak, dan terjadi satu dosa yang persundalan yang luar biasa. Jadi orang itu sudah tidak melihat lagi ikatan perkawinan yang kudus. Aku senang dengan kamu, aku berzina dengan kamu, aku senang kamu. Jadi itu benar-benar bangsa Israel dalam kekayaan, kelimpahan, berkat yang luar biasa. Terjadilah yang seperti orang-orang kota-kota besar di Indonesia ini, semakin mereka diberkati, semakin mereka canggih, semakin mereka mendapatkan kelimpahan, mereka tidak pernah mencari Tuhan, mereka lupa kepada Tuhan. Dan mereka bahkan kumpul kebo. Mereka ada satu dosa-dosa seperti homoseksual, dosa-dosa kejahatan-kejahatan lain, berpesta seksual bersama-sama, dan mereka kemudian narkoba bersama-sama, nyolong bersama-sama, dan itu semakin besar. Dan bukan hanya itu, kemudian ada satu perubahan hidup yang luar biasa. Perubahan apa? Itu ada ya figur-figur seperti itu yang mempengaruhi pikiran mereka, artis-artis gitu ya, dengan kekayaannya, memamerkan mobilnya yang puluhan miliar seperti itu, dan pola hidup mereka. Dan bahkan orang-orang yang beragama, pemimpin beragama, menyatakan satu kehidupan yang berpoligami. Jadi kamu laki-laki itu memiliki hak untuk berpoligami, dia boleh gitu. Jadi semua orang akan melihat, wah saya kok senang, lebih baik saya poligami ya, saya nggak mau jadi orang Kristen, saya nggak bisa punya istri lebih dari satu, udah saya pindah aja gitu. Dan banyak orang meninggalkan Tuhan karena pernikahan. Dan itu menjijikkan di hadapan Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan Tuhan benci bukan pada dosanya saja, tetapi Tuhan benci dengan orangnya. Banyak orang mengatakan, Tuhan itu benci dosamu, kamu masih dikasih Tuhan. Siapa bilang? Tuhan benci orang pendosanya, termasuk juga dosanya. Jadi masa Tuhan menghukum dosanya? Nggak ada dosa dihukum. Oh, dosamu dihukum. Nggak ada. Orangnya yang dihukum oleh Tuhan. Jadi orang masuk ke dalam neraka itu pendosa-pendosa yang dibenci Tuhan, yang dimurkai oleh Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, perhatikan baik-baik, saya tidak membahas tentang latar belakang Amos yang tadi sudah saya bicarakan. Dan tujuan daripada nubuatan Amos itu adalah menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang betul-betul lurus dan tidak bisa dikompromikan dalam seluruh kebijakannya, seluruh langkahnya, seluruh sifat-sifatnya. Itu tidak ada yang bisa mengajari Tuhan. Jadi kalau kamu menyimpang, Tuhan sediakan peringatannya. Tuhan berikan waktu kesabarannya. Kalau kamu terus-terus kebablasan, ya, dosa kebablasan itu, maka Tuhan akan menghajar kamu. Kalau kamu dihajar, kamu masih belum berubah, artinya kamu akan dibuang Tuhan, kamu akan dibinasakan Tuhan. Ya, dibuang itu ada dua, satu adalah menuju kebinasaan, dan yang satu adalah menuju kepada keterbukaan hati, dan Tuhan berikan hati yang baru itu. Nanti pada Amos pasal 9 kita bahas secara khusus. Ya. Nah, terbuangnya bangsa Israel itu bukan karena Tuhan kejam. Wah Tuhan, kenapa kamu seperti ini? Kamu membiarkan saya seperti ini. Kami merasakan satu kehidupan pergumulan yang bangkrut dan banyak satu ungkapan-ungkapan yang kita lihat bahwa Tuhan itu seolah-olah, kenapa kamu seperti ini? Kamu mengabaikan kami. Tidak loh. Tuhan menyatakan bahwa aku meninggalkan engkau karena dosamu, karena kamu melawan aku, karena kamu tidak mencintai dan berkenan dan betul-betul menjaga hidupmu yang kudus, dan kamu hidup sembarangan. Nah, perhatikan baik-baik, apakah Tuhan kemudian membiarkan mereka dan sama sekali Tuhan akan tutup pintu kasihnya? Enggak. Di dalam murka itu selalu ada kasih Allah yang mendukung dan selalu berkaitan dengan luar biasa. Ya, dan itu seimbang. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, jadi dosa-dosa yang tidak bisa toleransi pada Amos pasal 1. Pasal kedua, dosa-dosa itu kemudian dijelaskan. Apa dosa itu? Kelewatan batas itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan, dosa-dosa yang berkaitan dengan apa? Pemujaan diri. Satu tujuan dirinya itu akan menjadi satu-satunya Tuhannya. Jadi saya kepingin A, kepingin B. Nah, itu tujuan saya ingin melakukan hal-hal yang bersifat, semakin saya ingin berkedudukan, semakin saya ingin mendapat kehormatan, saya kejar itu, semakin saya capek prestasi saya. Nah, saya adalah orang yang kepingin dihormati orang lain, bukan dihormati Tuhan. Kepingin mendapatkan semua kesejahteraan, bukan seperti yang Tuhan inginkan, tapi seperti yang saya mau, gitu kan. Nah, ini adalah dosa-dosa yang membawa mereka dalam keterpurukan, kebangkrutan rohani, dan kemudian dosa yang melawan Tuhan dengan luar biasa. Apa yang mereka lakukan? Mereka menolak firman Tuhan, mereka menolak nabi, dan mereka menolak Tuhan, dan mereka menganggap ringan hukuman Tuhan. Dan mereka mempunyai satu keyakinan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan itu yang kamu katakan Amos. Amasya, nabi-nabi yang melawan Amos itu, yang menyenangkan hati raja, menyenangkan hati Israel, menyenangkan jemaat, menyenangkan para pemimpin gereja. Nabi-nabi itu akhirnya mengatakan, enggak, kita nggak akan dibuang oleh Tuhan, kita akan semakin diberkati. Kalau kita kerjasama dengan raja-raja seperti Kastim, Babel, dan semuanya, kita bergabung dengan mereka, kita semakin bisa menikmati hidup ini. Kita bisa, semakin luas lah gitu. Semakin kita itu, hidup yang menikmati isi dunia ini dan segala kelimpahannya kita akan nikmati semuanya. Dan mereka menyatakan bahwa Tuhan itu tidak menjahati saya lagi. Nah, perhatikan, tidak menjahati saya lagi. Jadi Tuhan tidak akan menghukum anak-anaknya. Tuhan itu baik dengan anak-anaknya. Jadi ini semua dari kesalahan apa? Kesalahan firman Tuhan itu tidak didengarkan dan nabinya tidak didengarkan. Bahkan nabi-nabi itu akhirnya semua dibunuh. Ya, dan ini kita harus tahu. Oke. Nah, perhatikan pada Amos pasal 4, ini secara singkat. Bangsa Israel itu mengalami satu puncak kemewahan, kekayaan, kenikmatan, kelimpahan. Dan dikatakan dalam Amos pasal 4. Saudara nanti baca di rumah gitu ya. Baca lebih teliti dan baca berulang gitu. Maka di situ ada satu istilah yang luar biasa, mabuk kemewahan. Jadi semakin mereka melakukan ritual, mereka semakin mempertinggi diri, mereka semakin
menjadi orang yang mengilahkan diri. Semua kenikmatan itu dia ambil, dan berkat-berkat itu mereka semakin nikmati, dan mereka lupa pada saudara-saudara mereka yang miskin, saudara mereka yang dalam kesulitan, mereka nggak peduli. Dan jurangnya itu semakin hari semakin jauh, semakin jauh. Nah, seperti Indonesia juga sama. Sekarang kita melihat pengangguran itu bertambah dengan sangat besar sekali. Saya kemarin melihat ada satu berita bahwa bank-bank nasional, bank-bank pemerintah, Bank Indonesia, Bank BRI, Bank Mandiri, terus barusan ini Bank apa nih yang baru BTPN atau apa, itu juga menyusul. Bayangkan, menutup hampir di seluruh kota. Jadi cabang-cabangnya ditutup, ada 96 cabang. Itu satu bank. Satu cabang itu ada berapa ratus pegawai. Coba bayangkan. Dan mereka akan pelan-pelan mengalami disrupsi, mengalami satu perubahan zaman, karena sekarang kita sudah memakai blockchain, kita sudah memakai sistem Bitcoin. Jadi uang bukan uang kertas tapi uang digital semuanya. Dan itu yang menggoncangkan China yang sekarang ini lagi mau melindungi negaranya, tapi nggak bisa, karena ini adalah satu sistem yang akan menghilangkan semua kesulitan dan semua ketertutupan, itu dibuka semuanya. Nah, itu adalah teknologi sistem blockchain yang ada dalam keuangan yang baru. Jadi bank-bank itu akan banyak sekali akan mem-PHK dan akan membuang semua pegawai-pegawainya, karena memang sudah tidak diperlukan lagi. Jaga-jaga parkir di toko semua nggak ada orangnya. Dulu masih ada orang yang nyatetin nomornya, masuknya jam berapa gitu ya. Nah, semua sistem digital, hanya difoto dan nggak ada orangnya, semua sistem langsung lapor ke blockchain itu dan diatur semua di sana. Dan ini akan menggerus dan akhirnya membuang orang-orang yang tidak memiliki satu istilahnya satu kerjaan yang sudah dikerjakan oleh mesin-mesin itu. Nah, ini kita harus tahu. Jadi di dalam kemewahan yang luar biasa itu, bangsa Israel, apakah kemudian mereka ingat Tuhan, mereka ingat kepada saudaranya, mereka ingat akan perjanjiannya. Kamu harus selalu mengingat saudaramu yang di dalam kelemahan-kelemahan. Bahkan orang-orang yang perlu kamu bantu itu ada semua di hukum Taurat. Tapi mereka nggak mau tahu, mereka memperkaya diri, mereka dalam kemewahan, mereka setiap hari itu berpesta. Dan yang paling hebat sekali adalah tidak ada kekudusan, tidak ada pemisahan suami, istri, anak, bapak, nggak ada. Bahkan mereka berzina. Anak dan bapak itu berzina bareng dengan satu wanita. Itu ada di kitab Amos. Jadi bapaknya, anaknya, dan bahkan terjadi satu perkawinan, bukan perkawinan ini, perkawinan sah gitu, terjadi satu hubungan, anak bapak itu incest semua itu terjadi semua. Mereka yang penting adalah kenikmatan yang ada. Mereka mengambil hak-hak orang yang harus diberikan orang miskin, mereka nggak berikan itu. Jadi hartanya mereka semakin tertumpuk, dan mereka semakin melakukan ibadah, semakin kayaknya penuh dengan satu ibadah yang luar biasa. Padahal itu kebusukan semua. Karena uang-uang didapat para imam itu adalah uang-uang dari kesengsaraan rakyatnya. Dan mereka buat untuk berfoya-foya. Membeli alat-alat yang bermewah-mewah dan tidak ada gunanya sebenarnya. Nah, itu gereja-gereja yang sangat besar itu sudah masuk dalam lingkaran setan dalam hal seperti ini. Dan saya dengar beberapa gereja besar itu pada tutup semua karena pandemi. Mereka tidak bisa mengolah kembali bagaimana membayar kontrak, bagaimana membayar tempat setiap minggunya yang besar itu, dan setiap bulannya bisa sampai puluhan juta, dan jemaatnya nggak ada sekarang. Nah, mereka akhirnya apa? Menutup satu persatu. Karena mereka bukan dikerjakan dari hati yang mau berkorban. Nggak bisa seperti itu. Ya, kita berdoa. Ya. Nah, pasal yang keempat itu juga menyatakan bahwa dengan kemewahan itu, mereka mabuk kemewahan, ibadah mereka itu tidak ada isinya, tidak ada esensinya. Dan kemudian hati mereka itu tertutup, mengeras. Jadi harta benda, kekayaan, kehormatan, kesejahteraan, dan ketenangan yang tanda petik keamanan itu membuat mereka menolak Tuhan. Yang memberikan itu semua, itu ditolak. Ini benar-benar gila ini bangsa Israel. Bukan hanya gila ini sinting kuadrat ini. Dalam rohaninya itu sudah hancur lebur ini. Dan apa yang terjadi pada Amsal yang kelima,
Nah, di situ diceritakan bahwa bangsa Israel itu akan meratap luar biasa. Dalam 70 tahun itu, kamu akan dihajar Tuhan. Dan kamu akan meratap dan Tuhan tidak akan mendengarkan kamu. Tuhan sudah tega ini. Kenapa? Dalam kekudusannya, keadilan Tuhan sudah melihat kamu dan sudah diberitahu, sudah diingatkan, sudah berapa puluh nabi kamu sudah berbicara pada kamu dan kamu tetap seperti itu. Oke, 70 tahun. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Dan hancurlah bangsa Israel. Siapa yang menghancurkan? Tuhan. Jadi kalau kita mengajar orang, kamu akan hidup enak menjadi orang Kristen, kamu akan diberkati menjadi orang Kristen. Saudara, kita harus hati-hati. Kenapa? Bukan berarti Tuhan tidak memberikan berkat, Tuhan memberikan berkatnya. Bukan itu berita utamanya. Hatimu harus berbalik. Hatimu harus mendahulukan Tuhan, harus mencari kerajaan Allah. Saudara, saya mempunyai rumah besar, saya mempunyai mobil yang mewah. Tapi itu semua tujuannya adalah untuk membinasakan saya. Kemurahan Tuhan itu kita salah pakai membinasakan diri kita. Kita salah untuk mengelola, menata layani hidup kita. Berkat-berkat dari Tuhan, saudara, kita di dalam kebinasaan. Tidak ada jalan yang membuat kita akhirnya kembali. Kita akan menjadi keras. Ya. Bahkan antara hidup dan mati, kita lebih pilih mati. Orang itu kalau sudah kena narkoba, dia memilih narkobanya daripada memilih hidup yang baik. Orang kalau sudah kecanduan dosanya, dia nggak memilih istrinya, dia memilih pasangan gelapnya, selingkuhannya. Kenapa? Kan dia mau kembali, karena dia menikmati ini. Uang curian itu lebih nikmat daripada uang yang kita kerja dengan jerih lelah kita, dengan keringat kita. Kenapa? Karena uang curian itu sangat nikmat sekali. Nah ini, ya, perhatikan baik-baik. Ada satu teologi yang dibenci oleh Tuhan. Apa? Tentram dan shalom yang palsu. Yang diberitakan oleh nabi-nabi seperti Amasya dan semuanya. Bukan seperti Amos. Amos menyatakan bahwa kamu berdosa, Tuhan akan mendisiplin kamu. Kamu harus berdoa, kamu harus memohon ampun, kamu harus kembali pada Tuhan. Nggak pernah dosa itu dibiarkan Tuhan. Nah, terus Tuhan menyatakan itu dengan apa? Dengan visi. Ya, ada 5 visi dari Tuhan. Nah, kita akan pelajari 5 visi dari Tuhan ya. Amos pasal 7 ayat yang pertama, ya kan, sampai ayat yang 3, visi yang pertama tentang belalang. Nah, ini bukan belalang seperti tulah itu ya, tapi belalang itu adalah yang masih ulat. Belalang yang hijau itu yang masih ulat. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Itu artinya apa? Bahwa kamu itu bangsa yang seperti ulat. Kamu bangsa yang menjijikkan sebenarnya. Kamu cuma rakus seperti belalang. Dan kamu bukan hanya itu, kamu itu menjijikkan sekali di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan karena kamu berasal dari kejijikan itu. Kamu dipilih oleh Tuhan dan bangsa yang diterbitkan oleh Tuhan menjadi pilihannya. Kamu sekarang seperti ulat yang menjijikkan. Kepompong yang menjijikkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini mengenai status bangsa Israel dalam kerohanian mereka. Yang perlu diberikan belas kasihan Tuhan karena kejijikan dosa mereka itu. Tuhan, kalau kamu nggak saya belas kasihani, kamu sudahlah pasti mati. Kita melihat orang miskin di jalan gitu, ngemis-ngemis gitu kan. Saudara, apa yang kita lihat? Kita belas kasihan. Tapi itu menjijikkan sebenarnya. Betul nggak? Orang miskin itu menjijikkan. Tapi karena kita berbelas kasihan, kita ingin menolong dia. Tapi bisakah kita menolong dia? Hampir semua orang ngemis itu nggak perlu kita kasih sebenarnya. Hampir semua nggak perlu kita kasih. Jarang sekali orang ngemis betul-betul ngemis, dia nggak bisa nggak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Orang yang cacat, orang apa gitu kan. Nah itu kita harus tahu itu. Tapi kalau orang masih seger, masih apa terus ngemis-ngemis, itu menjijikkan itu sebenarnya. Atau apa itu berpura-pura ngemis ya. Nah yang kedua kita lihat sekarang. Dikatakan di situ adalah penglihatan kedua api. Nah, api ini adalah menyatakan satu wujud nyata dari kemarahan Allah yang akan membakar kota-kota, tempat-tempat ibadah, mesbah-mesbah yang tidak sesuai dengan hati Tuhan.
Dan dibakar bukan dalam kemuliaannya, itu di dalam kemarahannya, dihancurkan semuanya. Dan itu dikatakan, api itu akan membawa seluruh tempatmu yang dulu subur itu menjadi kering semuanya. Dan Tuhan tutup semua sumbernya, sampai gunung Karmel tidak memberikan airnya. Gunung-gunung itu berhenti semua, dan tanahmu akan menjadi tandus dan tidak bisa ditanami apa-apa. Dan itu Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Kita lihat. Tuhan memberikan penglihatan tali sipat, ya. Kita lihat, kita baca Amos pasal 7 ayat 8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi artinya apa tali sipat? Saudara tahu tali yang dipakai untuk meluruskan semen, terus kemudian tembok, batu bata, ke bangunan kan, seret, terus kemudian di sini, ini pas ini, ya, bawahnya, atasnya, dan tali sipat ditaruh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel untuk apa? Mengukur mereka semua. Masih luruskah hatinya? Masih tegakkah hatinya? Masih sesuaikah dengan firman Tuhan, hukum Taurat? Masih benar-benar menyenangkan hati Tuhan enggak? Dan apa yang terjadi? Seluruh bangunan diukur oleh Tuhan, kerohanian oleh Israel itu runtuh semuanya. Yang ke atas belok-belok, yang ke samping naik turun gak karu-karuan. Ini bukan bangunan, kalau seperti ini dibangun terus, kamu bangun terus, ambruk ini nanti ya, semakin tinggi. Bangunan yang tidak sejajar, tidak persis sama, dan artinya itu betul-betul sesuai dengan tali sipat itu, tali pengukur itu. Maka bangunan itu semakin miring sedikit dibangun, semakin miring. Semakin ke atas itu semakin miring. Apa yang terjadi? Maka semua bangunan kerohanian orang Israel yang tidak memiliki tali sipat itu semua akan ambruk pada ujungnya dan kebangkrutan yang total. Dan betul terjadi. Ya, Tuhan akhirnya menghancurkan dan membakar Yerusalem, membakar bait Allah. Dan siapa membakar? Bangsa Asyur. Ya, Nebukadnezar membakar semuanya dan merobohkan tembok daripada bait Allah, dan seluruh tembok Yerusalem juga dihancurkan semua. Saudara, ini mengerikan sekali, ya. Satu penglihatan yang terwujud yang dinyatakan oleh Tuhan. Nah, visi yang keempat itu apa? Saudara, visi keempat Tuhan menyatakan bakul buah-buahan, ya. Kita akan lihat bakul buah-buahan. Setelah Amos diusir itu, Tuhan memberikan penglihatan bakul dengan buah-buahan, ya, satu penglihatan yang sangat unik. Amos 8 ayat 2. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Perhatikan, musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Ya, perhatikan, buah-buahan musim kemarau itu menunjukkan apa? Satu kematangan hati Tuhan dan satu murka Tuhan yang sudah matang. Kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Sukacitamu, haleluya. Oh puji Tuhan, kamu akan menangis. Kamu akan meratap luar biasa. Dan kamu akan terus di dalam kepedihan hidupmu. Dan kamu tidak bisa kembali. Dan kamu semakin keras, bukan semakin bertobat, semakin meratap, kamu semakin mengutuki Tuhan. Tidak ada pintu bertobat. Ini benar-benar bangsa gila sekali. Bangsa-bangsa yang kebablasan sekali. Dikatakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai. Kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Saudara lihat di India. Apa yang terjadi di India? Mayat berkelimpangan di mana-mana. Apa yang menyebabkan itu? Mereka lengah. Mereka merasa negaranya aman. Mereka menyatakan bahwa sudah selesai semua COVID itu. Dan mereka merayakan satu kemenangan yang besar. Mereka kemudian bersuka cita. Dan apa yang terjadi? Virus itu akhirnya masuk semua. Dan banyak orang binasa. Sehari ribuan. 5-6 ribu orang katanya. Yang puncak itu ya. Bahkan bisa lebih. Dan yang kena itu 400 ribu orang. Satu hari. Nah saudara, mayat di mana-mana. Dan kita bayangkan ini. Itu terjadi pada bangsa Israel pada saat bangsa itu dibuang oleh Tuhan.
dan mereka tetap keras hati, maka mayat-mayat itu berkelimpangan, dan bahkan mereka itu berjalan di atas mayat-mayat. Coba, saudara. Kemewahan, kelimpahan berkat itu bisa berubah menjadi kutukan Tuhan. Karena kamu menolak aku, karena kamu keras hati, karena kamu menyepelekan suara hambaku, dan kamu terus-menerus dengan seluruh cita-citamu, dan kamu lupa Tuhan. Apa ujungnya? Tuhan binasakan kamu, Tuhan hajar kamu. Ya. Dan yang terakhir, saudara, penglihatan yang aneh sekali, yang terakhir. Ya. Penglihatan yang kelima, kita akan lihat Amos pasal yang ke-9 ayat 1. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang, dengan bangsa Kastim, Edom, Assyria, Babilonia, Roma, dan semuanya itu akan menghajar bangsa Israel. Akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Kamu bersembunyi kemanapun, murka Tuhan akan datang dan kamu akan dicincang. Kamu akan dibakar, kamu akan dibunuh, kamu akan dibuang dari kehidupan ini. Dan tidak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Nggak bisa kamu. Semua orang Israel terdeteksi oleh kekuatan pedang tentara-tentara yang datang untuk menghancurkan Israel ini. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, perhatikan, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit sampai ke bulan, aku akan menurunkan mereka di sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memakut mereka. Wah, serem sekali. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Jadi waktu ditawan pun tidak diberikan kesempatan untuk hidup. Mereka ditawan. Jadi semua banyak orang waktu ditawan, berapa juta orang ditawan itu mati berkelimpangan di jalan-jalan, dan mereka menuju kepada bangsa Asyur. Dan ini mengerikan sekali. Dan dikatakan di sini, aku akan mengarahkan mataku pada mereka untuk kecelakaan, bukan untuk keberuntungan mereka. Apa Tuhan jahat? Enggak, Tuhan adil, Tuhan benar. Dan apa yang diminta Tuhan untuk waktu kita melihat cerita ini? Kita harus bersyukur, kita harus bersukacita. Kenapa? Tuhan tidak berdiam dengan dosa manusia. Termasuk apa? Termasuk dosa kita. Dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita. Dan termasuk pada dosa gereja kita. Dosa bangsa kita, dan dosa seluruh dunia ini. Tuhan tidak berkompromi. Jadi waktu nanti penghakiman akhir, orang-orang yang tidak memiliki sertifikat yang sudah dimeterai oleh darah Kristus tidak akan lolos. Seperti pegawai KPK itu nggak akan lolos, disertifikat oleh darah Kristus, pengorbanan Kristus, penggantian akan dosamu. Kamu tidak akan bisa lembut hatimu, tidak akan terbuka. Dan inilah satu perkataan yang sangat indah. Ya. Dikatakan ayat 7 ya, kita lihat ayat 7. Bangsa pilihan ditolak Allah. Jadi bangsa pilihan ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Luar biasa, saudara. Ini bangsa-bangsa kafir ini. Tuhan yang pimpin mereka. Amsal 21 ayat 1. Seluruh hati raja itu, pemimpin semua, itu seperti batang air di tangan Tuhan. Diarahkan kemana Tuhan itu mau. Bayangkan, saudara. Raja paling biadab pun itu ciptaan dari Tuhan, dan Tuhan bisa mengarahkan hatinya. Membuat hatinya membeku, mengeras. Membuat hatinya kemudian terbuka seperti Nebukadnezar. Yang akhirnya jadi binatang. Seperti binatang 7 masa itu. Sadar dia. Dibuka hatinya oleh Tuhan. Tetapi kemudian ditutup lagi. Dan binasa dia. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 8. Sesungguhnya Tuhan Allah, nah ini penting ya, sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Bangsa Israel ini. Yehuda dan Israel itu. Aku akan memunahkannya dari muka bumi.
Tetapi aku tidak memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat ada kaum sisa dari Yakub yang sungguh-sungguh, yang Tuhan tidak buang. Kita masih ingat, Elia merasakan sendirian. Tuhan mengatakan tidak ada 7.000 orang yang tidak takluk dan tunduk kepada Baal, kepada berhala. 7.000 orang. Jadi masih ada ini. Artinya 7.000 orang itu satu ungkapan umat yang sempurna. Walaupun kecil, umat itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mereka berkelompok. Mereka minor sekali. Mereka bagian terkecil bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan. Yang bagian besar ini dibuang oleh Tuhan. Dibinasakan. Tidak diampuni oleh Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bangsa Israel secara fisik itu pasti semua masuk surga. Wah, itu ngawur. Jadi bangsa Israel sekarang ini itu melawan Tuhan Yesus. Mereka kalau mati, mereka mati dalam dosanya dan masuk dalam penghukuman. Jangan kita mengatakan, oh mereka masuk surga walaupun mereka melawan Tuhan. Nah, kita seperti Amazia. Kita nabi-nabi seperti Amazia mengatakan, oh bangsa Israel ini pasti diberkati Tuhan, nggak akan dia dibinasakan Tuhan, selalu ditolong Tuhan gitu. Bukan, saudara. Kalau mereka bangsa Israel sekarang ini yang Israel jasmani, itu berbuat dosa melampaui daripada yang diinginkan, yang dilihat oleh Tuhan dalam kekudusannya, maka mereka juga dibinasakan Tuhan. Bukan hanya orang lain, bukan hanya bangsa lain, bangsa Arab, bukan. Dan kita jangan memihak bangsa Israel dalam hal seperti ini. Kita melihat Kristus dalam hal seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang kita melihat ayat puncaknya. Ya, kita lihat ayat puncaknya. Amos 9 ayat 14. Ya, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan akan makan buahnya. Maka aku akan menanam. Nah, perhatikan ya. Aku akan menanam. Menancapkan itu menanam. Mereka di tanah mereka. Artinya permanen. Ini perjanjian baru yang menuju kepada penggenapannya di dalam Kristus. Dan belum terjadi pada saat Amos, karena itu pembuangan 70 tahun. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi selamanya. Dari tanah yang kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Jadi setelah bicara tentang murka yang begitu kebencian, hukuman semuanya, saudara, di ujungnya Tuhan mengatakan apa? Tuhan menghibur kita. Tuhan menyatakan satu seruan. Kamu adalah umat yang Kamu adalah umat yang disatukan oleh Tuhan. Kamu adalah milik Tuhan, rakyat Tuhan. Maka kamu yang sungguh-sungguh itu tidak akan dibuang oleh Tuhan. Kamu akan menjadi benih surgawi. Dan dari benih surgawi, orang-orang yang khusus ini, yang sisa ini, itu kemudian Tuhan berkati dan kemudian menjadi bangsa yang besar luar biasa sekali. Dan akan memberkati segala bangsa. Dan dikatakan di situ, Tuhan akan menanam, arti menanam, memberikan kediaman, dan menjadikan kamu menjadi tempat di mana Allah akan berdiam bersama dengan kamu. Dan itulah bait Allah. Bait Allah, bait artinya rumah. Jadi bait Allah, Elohim, Bethlehem, itu kan sama. Bait Allah, dan di sanalah kamu akan mendapatkan satu penyertaan hadirat Allah. Dan apa yang terjadi? Yang ladang-ladang, yang kersang, yang begitu hancur semuanya, yang tidak ada airnya, kering semuanya, yang di dalam padang belantara dijadikan kebun oleh Tuhan dan dijadikan satu taman yang luar biasa. Dan inilah janji Tuhan. Dan Tuhan katakan, bertobatlah, berbaliklah. Jadi orang-orang yang bertobat itu tidak akan dimiskinkan oleh Tuhan. Hatinya akan diperkaya oleh Tuhan dengan indah sekali. Dan bukan hanya secara rohani, tapi Tuhan juga berkati secara jasmani. Dan itu Tuhan yang menentukan. Tapi bukan hal seperti itu yang kita utamakan. Kalau kita mendapatkan Tuhan dalam hidup kita, uang kita, tenaga kita, itu memberkati orang. Jadi pikiran kita, kepandaian kita itu membangun bangsa kita. Kenapa? Karena ada kuasa dalam hati kita. Tapi kalau itu nggak ada, kita berpusat pada diri. Wah, orang memuja kamu. Wah, kamu hebat ya. Kamu luar biasa. Kamu jadi bapak pembangunan. Kamu menjadi orang yang menggerakkan orang-orang untuk memberikan persembahan. Orang yang bisa memperhatikan janda-janda miskin. Saudara, itu semua tanpa
Kristus dalam diri kita, itu semua menjadi menjijikan. Kenapa? Karena ibadah kita, perbuatan baik kita, terus kemudian derma kita, itu mengilahkan kita. Membuat kita itu tinggi dan kita merasa itu yang kita lah yang memberikan itu. Padahal kita nggak punya apa-apa. Yang kita berikan itu milik Tuhan semua. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya kembalikan pada Tuhan. Kalau tuh saya memberikan pada orang, menolong orang, itu Tuhan yang menolong mereka, bukan saya. Saya dipakai untuk apa? Untuk menyatakan kesaksian Tuhan. Saudara, kita harus sadar ini, posisi ini. Jadi jangan mengambil tempatnya Tuhan menjadi tempat kamu. Akhirnya kamu yang dipuja-puja, kamu merasa benar, oh ya saya. Dan disitulah kamu menjadi orang yang mengeraskan hati kepada Tuhan. Karena kamu yang dihormati, bukan Tuhan. Kamu yang diacungi jempol, kamu yang diberikan penghormatan, bukan Tuhan, dan berpusat pada diri saya. Nah, itulah dosa yang akan membalikkan seluruh berkat Tuhan menjadi kehinaan, menjadi hukuman bagi kita, dan kita harus berdoa pada Tuhan. Segala pekerjaan, keahlian kita, semuanya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk foya-foya, bukan untuk kemewahan, tapi hidup dalam kesederhanaan, dan sisa daripada semua berkat Tuhan itu, saudara harus tahu, itu adalah untuk menolong orang, memberkati orang, membangun orang, dan menyatakan kasih setia Allah. Orang itu menolak nantinya, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena murka Tuhan ada di atas mereka. Jadi kalau kita memberitakan Injil Tuhan, dan mereka menolak, itu sudah ada murka Tuhan di atas kepala mereka. Dan kalau mereka menolak dengan keras dan mengusir kita, maka ambillah sandal dan tepukan 3 kali. Ke atas kota itu, ke atas rumah itu, ke atas kampung itu, dan Tuhan tolak mereka. Tuhan binasakan semua satu kampung, satu kota, satu bangsa, dan bumi ini akan dibinasakan Tuhan. Kenapa? Nanti Yesus belum datang, seluruh umat manusia bukan menerima Kristus, akan menolak Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan, dan itu sudah sebagian besar orang. Sudah prosentasinya semakin hari semakin besar, dan orang percaya semakin sedikit. Bahkan di gereja Tuhan yang sungguh-sungguh semakin sedikit. Dan ini sudah mendekati waktu Tuhan. Dan kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan tali sifatnya dalam hati kita. Supaya kita kudus, kita tidak sembarangan hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kalau bangsa Israel saja, yang bangsa yang Engkau kasihi, bangsa yang Engkau cintai, yang seperti biji mata-Mu Tuhan, bisa berbuat demikian jauh daripada Tuhan. Demikian hina, bahkan melakukan dosa-dosa yang keji, yang biadab. Tuhan, kami tahu, kami pun bisa melakukan itu tanpa adanya penyertaan dari Roh Tuhan. Tanpa adanya penyertaan daripada Kristus dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kami percaya, perjanjian baru sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka kami ditanam oleh Tuhan dan tidak dicabut lagi dalam buku kehidupan itu, dalam pikiran, dalam setiap jalan. Tuhan, kami percaya inilah janji-Mu Tuhan. Perjanjian baru inilah yang kami yakini membuat kami berpengharapan secara besar, dan iman yang sudah kami lihat bukan lagi sesuatu yang dijanjikan, tetapi sudah menjalani semua dalam hidup kami, mengalami semua, dan kami merasakan itu semua Tuhan. Hidup dan mati, sakit ataupun sehat, tidak bisa menggoncangkan janji Tuhan dalam hati kami. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih. Dengan suara kenabian Amos ini, kami terus disadarkan akan hati manusia sesungguhnya, dan hati Tuhan yang maha indah, maha baik itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Agung Wisana. Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan langsung masuk ke pokok doa siapa dulu. Setelah itu nanti akan dibuka sesi sharingnya atau tanya jawab dengan Pendeta Agung Wisana. Baik, pokok doa ada 1-2 tambahan, tapi yang lainnya masih tetap. Kita sama-sama doakan untuk kaum pria, doakan untuk pergumulan jemaat pada masa kondisi pandemi COVID ya. Banyak pekerjaan dan penghasilan jemaat dalam kesulitan dan berhenti. Doakan supaya Tuhan memberikan hikmat dan terobosan